Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Penumpang Bandara Raden Inten II cukup sertakan negatif tes antigen untuk tujuan level 1 dan 2. Manajemen Angkasa Pura II cabang Bandara Raden Inten memberlakukan hasil negatif tes antigen bagi penumpang dari dan tujuan daerah yang sama dengan asesmen wilayah level 1 dan 2. Hal tersebut disampaikan General Manager Angkasa Pura II cabang Bandara Raden Inten II Lampung Muhammad Hendra Irawan saat dihubungi pada Minggu 24 Oktober 2021. Adapun pemberlakuan kebijakan tersebut berdasarkan Inmen Dagri nomor 53 dan 54 tahun 2021 mulai berlaku pada 24 Oktober 2021. Serta SE Kemenhub nomor 88 tahun 2021, SE Gugus Tugas nomor 21 dan Ingub 45 tahun 2021. Seperti di Branti yang masuk wilayah Lampung Selatan, dengan asesmen level 2 maka penerbangan cukup melalui hasil negatif antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Serta bisa juga menunjukkan hasil PCR 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan ke daerah luar Jawa dan Bali dengan level daerah yang dituju sama level 1 dan level 2. Hendra mengatakan kalau penumpang yang harus transit dengan connecting flight dengan satu maskapai dan hari yang sama, tidak turun pesawat tetap bisa menggunakan hasil negatif antigen. Berita selanjutnya, mobil Innova terjun ke sungai di Tulang Bawang, 2 orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di Jalan Penghubung Simpang Penawar Rawajitu, tepatnya di sekitar areal PT Bangun Nusa Indah Lampung, Kecamatan Banjarmargo pada Minggu 24 Oktober 2021 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. 2 orang meninggal dunia dalam laka lantas tunggal tersebut. Mobil minibus Kijang Innova dengan nomor polisi B1269POG yang dikendarai oleh Soekarno usia 46 tahun out of control atau hilang kendali lalu menyebur ke sungai ketika melintas di ruas jalan nasional tersebut. Kasat Lantas Polres Tulang Bawang AKP Suhardo membeberkan mobil tersebut berpenumpang 6 orang. AKP Suhardo menjelaskan mereka satu keluarga. Semuanya warga kampung Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. 2 meninggal dan 4 orang luka ringan. 2 korban meninggal adalah Jumitun binti Dasiman berusia 55 tahun dan Mali bin Lamidi berusia 60 tahun warga kampung Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Sementara 4 orang lainnya yang mengalami luka ringan adalah Sugeng Bagio berusia 45 tahun, Amanda 11 tahun dan Liliana 9 tahun. Kondisi mobil yang ditumpangi korban mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan. Berita selanjutnya, Polres Lampung Selatan amankan pelaku pengoplosan pupuk. Aparat kepolisian sektor Natar Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan S pelaku pengoplosan pupuk. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin saat ekspos di Mapolsek Natar mengatakan pelaku diamankan oleh jajaran Polsek Natar berkat informasi yang diterimanya. Saat ini polisi baru menetapkan 1 tersangka yakni S, warga Candimas Natar sebagai otak pengoplosan pupuk, kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Saat ini menurutnya sejauh ini baru 1 pelaku yang ada di Natar, sedangkan untuk di wilayah lain belum termonitor. Untuk tersangkanya 1, sementara 3 orang lainnya sebagai saksi, ketiganya dipekerjakan oleh pelaku sebagai buruh. Tersangka pengoplosan pupuk ini sudah beraktivitas sebagai pengoplos pupuk baru 3-4 bulan lamanya. Pupuk oplosan ini hanya dipasarkan di daerah Lampung dan untuk harga per karung pupuk tersebut dijual seharga Rp185.000. Pupuk tersebut dijualnya di rumah pelaku seperti pabrik. Pelaku tertangkap tangan di mana pada saat penangkapan polisi menemukan adanya campuran garam,
kapur, pewarna yang diaduk rata dengan skop dan cangkul. Pupuk oplosan ini dikemas dalam 5 merek. Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan dinas terkait bahwa dari 5 merek pupuk tersebut, 1 yang belum terdaftar. Adapun barang bukti yang disita diantaranya sebanyak 26 sak pupuk merek Kemop, 81 sak pupuk merek Mahkota, 55 sak merek KCI Daud Sawit, 7 sak merek Longzhou, dan 6 sak merek Kebon Mas. Lalu ada garam berikut kapur juga yang diamankan polisi. Pelaku diancam dengan ancaman pidana 6 tahun. Edwin mengatakan pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 121 dan 122 mengetahui mengedarkan pupuk yang tidak standar mutu dan izin edar. Sementara itu, tersangka S saat diwawancarai awak media mengaku mempunyai ide karena pernah sebagai supir pupuk. Per karung katanya dijual Rp185.000. Pekerjaan pupuk oplosan itu dikerjakannya dari siang hingga malam hari. Anggota DPR RI Komisi 3 Taufik Basari bersama anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi juga turut hadir dalam ekspos pupuk oplosan tersebut. Berikut keterangan dari Kapolres Lampung Selatan. Dari hasil pemeriksaan Pak, untuk tersangka pupuk ini sudah berapa lama dia bermain ini Pak? Jadi untuk pemeriksaan ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Peredarannya sudah dilakukan selama kurang lebih 3-4 bulan. Mereka sudah beredarkan untuk pupuk ini. Nah, peredaran ini dilakukan sementara di wilayah Provinsi Lampung dengan beberapa kabupaten tertentu. Jadi belum sampai keluar Lampung. Kalau untuk nominal harga yang dijual per karungnya berapa itu? 185 itu sendiri sesuai dengan harga daripada yang biasa dijual. Ini rumahan atau pabrik, Bang? Rumahan. Di rumah dia, di gudangnya. Bukan pabrik. Tapi dalam bentuk kerjaannya seperti pabrik ya. Karena kan olahannya dia garam, kapur, pewarna itu diaduk pakai cangkol sama serok gitu loh. Skop. Dan masih ada kemungkinan tersangka lainnya dan selain satu orang ini? Pasti ada tersangka lainnya ya. Tapi sementara ini beliau cuma satu yang memerintahkan pekerja. Kan ada beberapa saksi ya, dalam hal ini pekerja yang sedang waktu itu mengaduk. Nah itu tidak kita tetapkan tersangka karena beliau kan hanya pekerja yang tidak mengerti gitu ya. Selama ini pemesanannya di Lampung atau sudah keluar Lampung? Tadi di Lampung, di Provinsi Lampung. Belum ada yang keluar daripada Provinsi Lampung, di beberapa kabupaten. Untuk di Lampung Selatan sendiri, selain di Natar, ada lagi nggak tempat seperti ini? Tempat pengoplosan pupuk? Sementara yang kita ketahui baru di Natar. Untuk di Lampung Selatan. Berita selanjutnya, Satreskrim Polres Lampung Selatan tangkap 2 bandar togel. 2 bandar togel diringkus Satuan Unit Reskrim Polres Lampung Selatan di Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kedua pelaku berinisial AR berusia 29 tahun, warga Dusun Lembur, Desa Merak Belantung, dan ER berusia 36 tahun, warga Dusun Sersang, Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra mengatakan, penangkapan terhadap AR dan ER dilakukan petugas lantaran diduga telah melakukan atau mengedarkan dan menjual kupon toto gelap atau togel di wilayah kota Kalianda dan sekitarnya. Penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya peredaran atau penjualan kupon togel yang dilakukan oleh kedua pelaku. Berbekal dari informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Hendra mengatakan selain mengamankan kedua pelaku, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas yakni uang tunai sebesar Rp180.000, 2 buah buku berisikan rekapan pasangan togel, 2 unit handphone Android merek Samsung dan Oppo, 7 lembar potongan berisikan angka-angka pasangan togel, 1 buah nota berisikan angka-angka pasangan togel.
Kedua pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Kalianda. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP. Berita selanjutnya, pelaku pemerasan pengendara motor di Lampung Tengah ditangkap polisi. Polsek Padang Ratu menangkap seorang pelaku pemerasan dan pemalakan terhadap pengendara motor di Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian. Pelaku Mat berusia 47 tahun, warga Kampung Tanjung Kemala telah terbukti melakukan pemalakan dan pemerasan terhadap korban Eman berusia 57 tahun, warga Kampung Payung Mulia, Kecamatan Pubian pada Jumat 8 Oktober 2021 lalu, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah korban melapor aksi pemalakan dan pemerasan tersebut, pada Senin 11 Oktober 2021 lalu kepada pihaknya, Mat ditangkap saat sedang nongkrong di Pasar Tias Bangun pada Jumat 15 Oktober 2021. Modus pelaku dengan meneriaki korban yang tengah melintas dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku berteriak berpura-pura memberitahu kalau tas korban terjatuh. Mendengar teriakan pelaku, korban berhenti dan turun dari motornya. Namun, ternyata itu dijadikan kesempatan oleh pelaku melancarkan aksinya. Saat itulah pelaku langsung memalak korban dengan cara menarik kantong celana korban. Setelah mendapat uang dari korban, pelaku langsung pergi meninggalkan korbannya. Berita selanjutnya, bantu suami bisnis togel IRT di Pringsewu ditangkap polisi. Seorang ibu rumah tangga berinisial AW berusia 28 tahun, warga Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal itu dikarenakan IRT membantu suaminya menjalankan bisnis toto gelap atau togel. Kini AW harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan Mapolsek Gadingrejo. Sementara suaminya, DI, melarikan diri sehingga masih menghirup udara bebas. Kepala Polsek Gadingrejo Ibtu Aitobing mengatakan bila pihaknya menetapkan DI masuk dalam daftar pencarian orang. Pasangan suami istri di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polsek Gadingrejo, yaitu DI dan istrinya AW yang setiap harinya sebagai ibu rumah tangga. Pasutri ini tinggal di Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo. IRT berinisial AW tersebut tergolong masih muda, yakni berusia 28 tahun. Kepala Polsek Gadingrejo Ibtu Aye Tobing mengatakan, AW akhirnya diamankan unit reskrim Polsek Gadingrejo karena diduga terlibat praktek judi toto gelap. Dalam menjalankan judi togel ini, saudari AW tidak sendirian, melainkan bersama suaminya yakni DI. Keberadaan pasangan suami istri yang menjalankan praktik judi togel ini meresahkan masyarakat di sekitarnya, sehingga menginformasikan kegiatan Pasutri itu ke Polsek Gadingrejo. Berbekal informasi tersebut, petugas TK 308 Polsek Gadingrejo melakukan proses penyelidikan. Kemudian melakukan upaya penggerebekan di kediaman Pasutri itu pada Jumat 22 Oktober 2021 malam. Polisi hanya berhasil mengamankan tersangka AW, sementara suaminya yakni DI kabur. Lantas DI ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Petugas juga mengamankan dua orang lain yang berperan sebagai pemasang, yaitu YO alias Mboja berusia 58 tahun dan TO berusia 55 tahun. Tersangka yang berhasil diamankan dalam penggerebekan sebanyak 3 orang, yakni AW, YO, dan TO. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.